Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai peran MIPA di masa yang akan datang. Anggota kelompok kami terdiri dari 1. Adelia Rizky Azahra dengan NPM 2020 1350 0015. 2. Fitria Nurlayli dengan NPM 2020 1350 0076. 3. Dewi Safitri dengan NPM 2020 1350 0045. 4. Endri Sudamajid dengan NPM 2020 1357 0006. 5. Himatul Aliyah dengan NPM 2020 1350 0072. Dan terakhir Muhammad Fadlil dengan NPM 2020 1350 0065. Peran MIPA di masa yang akan datang ada 3. Yang pertama yaitu komunikasi. Ada peran komunikasi dan alat komunikasi dari masa ke masa. Yang kedua ada komputerisasi. Isinya general komputer dari masa ke masa. Yang ketiga masalah dunia di masa yang akan datang, yaitu perubahan lingkungan dan dampak positif serta dampak negatif. Komunikasi adalah proses penyampaian suatu pernyataan oleh seseorang kepada orang lain. Jadi, yang terlibat dalam komunikasi ini adalah manusia. Proses komunikasi ada 2. Yang pertama, proses komunikasi secara primer. Proses komunikasi secara primer adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang sebagai medianya. Yang kedua, ada proses komunikasi secara sekunder. Proses komunikasi secara sekunder adalah penyampaian pesan oleh komunikator kepada komunikan dengan menggunakan alat atau sarana sebagai media kedua setelah memakai lambang sebagai media pertamanya. Beberapa alat komunikasi tradisional yang sering kita ketahui yaitu pertama ada lonceng dan kentongan yang berfungsi sebagai alat komunikasi bunyi. Berikutnya ada kepulan asap yang berfungsi sebagai sandi. Lalu berikutnya ada burung untuk menyampaikan surat dari orang ke orang. Dan berikutnya ada kaleng untuk komunikasi jarak dekat antar orang ke orang. Dan terakhir ada batu dan daun untuk komunikasi melalui tulisan. Sedangkan beberapa alat komunikasi modern yang sudah kita ketahui yaitu telepon genggam, smartphone atau telepon pintar, ada juga faksimil atau fax, ada juga kamera, lalu ada komputer dan laptop. Generasi komputer dari masa ke masa. Generasi pertama itu dari tahun 1945 sampai 1956. Komputer ini menggunakan konsep storage program dengan memori utamanya adalah magnetic core store. Yang kedua menggunakan simpanan luar, magnetic tape dan magnetic disk. Yang ketiga ukuran fisik komputernya besar dan memerlukan ruang yang luas. Yang keempat, suhunya cepat panas sehingga diperlukan pendingin. Yang kelima, prosesnya kurang cepat. Yang keenam, daya simpannya kecil dan membutuhkan daya listrik yang besar. Generasi kedua yaitu dari tahun 1956 sampai 1963. Komputer ini menggunakan transistor. Yang kedua, memori lempeng magnet telah dipasang. Yang ketiga, lebih cepat daripada komputer generasi pertama. Yang keempat, bahasa mesin yang digunakan adalah bahasa assembly. Yang kelima, panas dan daya listrik sudah berkurang. Yang keenam, ukuran menjadi lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Generasi ketiga itu dari tahun 1965 sampai 1971. Komputer ini menggunakan chip dan IC.
Yang kedua, penggunaan energi listrik yang relatif rendah. Yang ketiga, chip SSI Small Scale Integration teknologi MSI Medium Scale Integration telah digunakan menggunakan sistem OS. Generasi keempat itu dari 1971 sampai sekarang. Penggunaan teknologi LCI, VLCI, dan ULSI. Digunakannya mikroprosesor komputer lebih fleksibel dan mudah dipindahkan. Yang keempat, digunakan dalam kebutuhan internet, multimedia, dan stimulasi. Generasi kelima yaitu komputernya menggunakan robot pintar dan menggunakan kecerdasan buatan. Selanjutnya, masalah dunia di masa mendatang. Masalah-masalah akan terus bermunculan karena dunia terus berkembang. Salah satu contohnya perubahan lingkungan, yaitu bertambahnya jumlah penduduk, berkurangnya luas hutan. Bertambahnya jumlah penduduk membuat hutan semakin berkurang karena untuk pemukiman warga. Dampak positif dan negatif MIPA di masa mendatang terhadap kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok yaitu pangan, sandang, dan papan. Dampak positifnya, yang pertama, produksi ikan dan daging secara modern. Yang kedua, produksi sayuran secara modern. Yang ketiga, pakaian dihasilkan melalui proses kimiawi polyester hingga menghasilkan bahan yang lebih bagus dan nyaman digunakan. Yang keempat, bangunan rumah yang dengan bahan-bahannya lebih tahan lama, sehingga bisa bertahan ratusan tahun masih kuat dan nyaman digunakan. Adapun dampak negatif MIPA di masa mendatang terhadap kebutuhan pokok. Yang pertama, penangkapan ikan dengan bahan peledak dapat merusak kelestarian hidup ikan dan terumbu karang. Yang kedua, banyaknya pembangunan menyebabkan berkurangnya lahan hijau yang seharusnya dipergunakan untuk menanam tumbuhan. Yang ketiga, bahan-bahan seperti polimer sintesis menimbulkan kerugian karena tidak dapat dihancurkan oleh bakteri pembusuk. Dan yang keempat, penebangan hutan secara besar-besaran sehingga hutan menjadi gundul. B. Terhadap industri. Dampak positif. 1. Terjadinya industrialisasi. 2. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 3. Persaingan dalam dunia kerja. Dampak negatif. 1. Terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan. 2. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan. 3. Adanya limbah industri yang mengganggu kehidupan masyarakat, antara lain mencemari sungai, mengakibatkan polusi udara, dan sebagainya. C. Terhadap sumber daya alam. Dampak positif. 1. Terhadap tanah. Dulu, untuk membajak sawah, manusia masih menggunakan kerbau. Setelah adanya iptek, kini petani menggunakan traktor sebagai alat pembajak sawah. 2. Terhadap air. Dulu, manusia dapat memperoleh air dari mata air, sungai, dan danau. Diperbarui oleh kecerdasan manusia yang dengan caranya manusia membuat sumur dan menggunakan pompa tangan, dan dengan menggunakan pompa listrik. 3. Terhadap udara. Dengan adanya oksigen sekitar 20%, karbon dioksida 0,03%, dan air, penting untuk mengisi tabung oksigen yang digunakan untuk membantu pernapasan pasien. 4. Terhadap bahan tambang. Di Indonesia kini telah menciptakan alat-alat canggih. 5. Terhadap tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan maupun binatang yang ada di bumi, jika dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya akan menghasilkan manfaat yang sangat besar. Dampak negatif. 1. Adanya eksploitasi sumber daya alam secara tidak bertanggung jawab, sehingga banyak sumber alam yang pemanfaatannya kurang dapat dikendalikan. 2. Perusahaan ekosistem iptek akan berpengaruh pada kehidupan makhluk hidup, terutama ekosistem hewan dan tumbuhan. 3. Ditemukannya bahan-bahan tambahan pada makanan akan menimbulkan penyakit-penyakit berbahaya. 4.
ditemukannya zat-zat pembasmi jasad pengganggu tanaman atau biasa disebut pestisida. Dampak positif dan negatif dari MIPA masa yang akan datang terhadap komunikasi dan transportasi. Dampak positifnya yang pertama, di bidang komunikasi kita akan lebih cepat mendapatkan informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang kedua, dengan adanya kendaraan yang dihasilkan oleh teknologi, maka masalah transportasi dan komunikasi bukan merupakan suatu hambatan untuk mencapai kemajuan. Contohnya kendaraan motor, monil, kereta api, pesawat terbang, helikopter. Yang ketiga, pembangunan jalan-jalan layang di darat, jembatan gantung dan sebagainya dapat mengatasi kesulitan transportasi, memperlancar hubungan antar daerah. Dampak negatifnya, yang pertama, banyaknya kendaraan khususnya jalur yang membuat kemacetan jalan raya. Yang kedua, kendaraan di kota-kota besar yang ramai menyebabkan tingginya polusi udara yang berbahaya terhadap kesehatan manusia. Yang ketiga, radiasi handphone dapat menyebabkan kanker otak. Yang keempat, munculnya media komunikasi dunia maya seperti Facebook, Twitter, Yahoo email yang dapat menyita waktu para kalangan pelajar. Mereka menjadi lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain di dunia maya daripada belajar. Bahkan kini muncul game online yang mayoritas penggunanya adalah anak sekolah dasar, di mana mereka dapat bermain game melalui internet tertentu. Ini akan berpengaruh pada keefektifan waktu mereka yang akan lebih mementingkan bermain daripada belajar. Dampak MIPA di masa yang akan datang terhadap dunia pendidikan. Yang pertama, dampak positifnya. Iptek dalam dunia pendidikan sangat ada manfaatnya dalam proses belajar dan mengajar dan meningkatkan sarana belajar manusia. Contohnya, kayak peralatan yang dibuatkan seorang siswa dalam belajar seperti kalkulator, pena, tas, pensil, buku ataupun laptop. Yang kedua, untuk sarana pengajarannya juga tersedia whiteboard, spidol, papan tulis, kapur, OHP, LCD, internet, mikroskop, dan alat-alat laboratorium. Yang ketiga, gedung-gedung beserta pula ruangannya laboratorium, koperasi perpustakaan, kafe atau kantin, lapangan, dan ruang media. Dampak negatifnya, semakin munculnya kecanggihan komputer dan laptop yang sekarang digunakan sebagai media mengerjakan tugas oleh para siswa, justru membuat siswa malah tidak kreatif, karena dengan kecanggihannya siswa dapat mudah dengan menggandakan tugas temannya atau hanya dengan mendownload dari internet. F terhadap kesehatan, dampak positifnya ialah semakin munculnya alat-alat canggih di bidang kesehatan akan dapat membantu penanganan pasien lebih cepat. Sedangkan dampak negatifnya ialah semakin munculnya kecanggihan alat-alat tersebut, maka akan menjadikan mahalnya biaya kesehatan. Karena tentunya alat-alat yang canggih dibeli dengan harga yang tidak murah. G terhadap kebudayaan, dampak positifnya pertama, perbedaan kepribadian antara pria dan wanita. Yang kedua, meningkatkan rasa percaya diri. Yang ketiga, tekanan kompetensi yang semakin tajam di berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin. Dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Yang kedua, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat, semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat. Seperti tradisi gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Dan yang ketiga ialah pola interaksi anak manusia yang berubah. Dan yang H terhadap lingkungan, dampak positif.
Pengaruh iptek terhadap lingkungannya yang paling menonjol yaitu aspek pembangunan. Pembangunan yang terus-menerus merupakan kemajuan dan perbaikan mengarah pada satu tujuan yang ingin dicapai. Dampak negatif. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh penggunaan adalah dampak pada iklim, kebisingan, kualitas udara, hidrologi, tanah, ekosistem perairan, flora dan fauna, sosial ekonomi, sosial budaya, dan dampak pada kesehatan. Dampak negatif ini akan menurunkan kualitas lingkungan apabila faktor pelestarian lingkungan diabaikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami presentasikan dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.